ada tanda bahwa tobat seorang hamba itu diterima oleh Allah. Ini adalah doa di antara kita, dosa antara hamba dengan Allah. Dosa kita kepada Allah, tanda tobat kita diterima adalah jika kita semakin merasa malu jika dosa itu diketahui oleh manusia. Bukan urusannya dengan Allah saja, tapi tandanya dengan manusia. Sehingga kita malu menceritakan kesalahan kita kepada Allah di hadapan manusia. Dan kita juga menjadi malu dengan manusia. Itu tanda tobat diterima. Begitu sebaliknya, tandanya orang bertobatnya tidak diterima, dia melakukan kehinaan kok gampang sekali disebutkan, diceritakan, ditulis di buku agenda, dibaca oleh anak cucu. Ini kan kebodohan, dosa dengan Allah kok disebut. Ini tanda dosa itu diampuni kalau dia sudah semakin malu diketahui oleh seseorang. Maka berperanlah Anda di hadapan Allah dengan istighfar, di hadapan manusia seperti tidak berdosa. Jangan ceritakan kepada siapapun. Mungkin dulu pemabuk, biarkan itu masa lalu. Mungkin dulu berzina, itu masa lalu. Apapun dosa kepada Allah. Kemudian setelah itu apa? Penyesalannya tidak berakhir. Tapi bukan berarti dia setelah itu putus asa, enggak. Maka dia terus beristighfar. Memohon ampunnya tidak berhenti. Sebab yang disanjung oleh Allah kan innallaha yuhibbut tawwabin, bukan taibin. Tawwabin terus. Jadi bukan tobat sekali lalu selesai. Oh tidak. Tobat dan tobat. Mulai meningkatkan tingkat tobat atau memantapkan tobat atas dosa yang sama. Ada memantapkan atau memantapkan tobat atas dosa yang sama. Dosanya itu. Tapi selalu dihadapkan kepada Allah dengan penyesalan. Ada menguatkan atau meningkatkan tobat. Jadi yang semula tobat karena dosa gede, sehingga sudah mulai bisa bertobat dari dosa kecil. Ada orang yang tobatnya hanya dari dosa gede, tapi dosa kecil lalai. Sekarang tidak. Dosa gede dia bertobat, kemudian sudah mulai bertobat dari dosa kecil. Hingga pada akhirnya dia merasa berdosa biarpun tidak dosa karena kemakruhan. Bahkan hingga sampai tingkat tinggi, ternyata dia merasa bersalah kepada Allah bukan karena sebuah dosa, hanya karena kurang banyak ibadah. Jadi ada tingkatnya. Jadi Nabi beristighfar, apakah dosa? Oh tidak, karena merasa bersalah, karena kurang bersyukur atas karunia Allah. Ya ini merasa kurang, makanya itu tingkat. Ya itulah tanda orang tobat yang diterima akan terus berusaha meningkatkan kualitas tobatnya. Ya, itu dengan manusia pun juga berlaku. Sebab ada dengan manusia minta maaf ya sudah, terserah, tidak maafin ya sudah, nggak apa-apa, terserah. Loh ini kan kurang ajar. Kalau memang orang betul minta maaf kepada manusia, lalu tidak dimaafkan sama dia, dia akan berusaha. Saya minta maaf langsung kok tidak dimaafkan. Saya akan minta maaf melalui bibinya, pamannya, ponakannya, anaknya, dan seterusnya. Sampai terakhir ya, sambil minta pada ya Allah jadikan dia memaafkan aku. Terus berusaha, karena takut dosanya tidak diampun. Begitu, karena merasa dosa itu adalah beban nanti di saat dia melangkah di padang mahsyar. Membebani di Siratal Mustaqim hingga menjadi sebab terperosok ke neraka jahanam. Agar istiqomah ya kesadaran akan menyaksikannya Allah. Kesadaran bahwa Allah menyaksikannya. Jadi makom tinggi namanya makom ihsan. Kalau disebutkan oleh baginda Nabi, hendaknya kita setelah beriman, kita beriman, cuman kadang-kadang lupa, tetap iman, lupa kepada Allah. Tapi tanya iman apa? Iman. Lupa, lalu maksiat, iman lagi, iman, lupa. Makanya makom tinggi nanti setelah orang berislam beriman, saya iman kepada Allah. Tapi kenapa kok kamu tadi makan haram? Iya sih, lupa. Kenapa zina? Lupa kepada Allah. Maka nanti ada makom tingkat tinggi dalam beragama adalah makom ihsan. Yang Nabi menggambarkan anta'budallaha ka'annaka tarahu, engkau menyembah Allah, beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Dan Nabi tahu ini enggak mungkin kita, karena masih di dunia. Fa ilam takun tarahu fa innahu yarak. Yang kedua ini, kalau kamu tidak bisa melihat kamu Allah karena kamu memang di dunia, tapi harus kau yakini bahwa
Allah melihatmu. Lah kesadaran Allah melihat kita ini maqam ihsan atau maqam muraqabah. Lalu kira-kira kapan maksiat? Selalu ingat bahwasanya Allah melihatku. Allah melihatku. Ada gambaran sederhana juga melihat, kalau ingin melihat bermaksiat, lihat Allah melihat kita dan ada neraka. Jadi kalau kita selalu seperti itu, susah melakukan kemaksiatannya. Sampai sahabat Nabi ditanya, bagaimana kamu bisa takut betul dengan dosa? Karena setiap ada dosa, saya bayangkan ada neraka. Di saat ada sebuah kebaikan, saya bayangkan surga ridho Allah. Saya lalu berbuat baik. Jadi diiming-iming dirinya. Ditakut-takut dirinya dengan itu. Sederhananya begini, mungkin ya, kalau agar kita tidak tersinggung dalam kemaksiatan, begini loh ya. Sederhananya, ada seorang anak muda, lagi sehat-sehatnya, kuat-kuatnya. Naudzubillah. Dia punya kebiasaan berzina, minuman keras. Rupanya ada di sebuah kampung, orang terkaya di kampung itu telah menyiapkan minuman keras terbaik, termahal, terbagus. Kemudian di situ ada perempuan tercantik, dijamin sehat. Lalu dia bisa berzina, biarpun hanya 3 jam saja. Dilihat di kamar, sebuah kamar, bagus, kelihatan dari luar tentang perempuan yang cantik jelita. Bagaimana dia tidak punya iman, syahwatnya tinggi. Wah, semangat dia. Apalagi ada minuman keras, tempatnya indah sekali di situ. Di saat dia mau masuk cuma ditegur, Mas, cuman setelah 5 jam di sini kamu masuk kamar sebelahnya. Apa itu? Wajib. Kamu lihat, dibuka bara api sama 4 algojo. Dia berkata, siapapun yang masuk kamar sebelah, habis itu saya ceburkan di sini. Kira-kira masih semangat tidak dia berzina? Algojonya gede, keker-keker, pegang aja langsung. Nah, itulah gambarannya. Makanya biarpun syahwat, godaan, maksiat kita tinggi, kalau kita ingat murka Allah akan redam. Kenapa? Algojo. Sementara malaikat bukan sekedar kayak algojo. Ya gitu. Jadi selalu menghadirkan kehadiran Allah itu, merasakan hadirnya Allah, termasuk menjadi sebab istiqomah. Sehingga apa yang dihimbau? Kita selalu berzikir, ingat Allah dalam duduk, ingat Allah dalam baring, ingat Allah dalam makan, ingat Allah dalam jalan, dan seterusnya. Ya, yatkunul qiyama wa qu'udu ala junubihim. Maka muraqabah itu namanya. Merasa terus dilihat oleh Allah. Wallahu a'lam bissawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.